Hai, perkenalkan nama saya Lami Kumpati, Prodi Bimbingan Konseling dengan NIM 2024-0201-0019. Sekarang saya akan menjelaskan pengembangan pribadi bagi konselor. Langsung saja di urutan 1, konsep dasar dan urgensi pengembangan pribadi dalam profesional konseling. Pengembangan pribadi bagi seseorang konselor bukan sekedar pemilihan, melainkan keharusan. Ini mencakup pemahaman diri yang mendalam, pertumbuhan emosional, dan pengembangan kapasitas mental. Urgensi yang terletak pada fakta bahwa urgensi konselor sangat mempengaruhi oleh kualitas pribadi. Konselor yang matang secara pribadi lebih mampu membangun hubungan yang terapeutik, memberikan dukungan yang tulus, dan menghindari proksi masalah pribadi kepada klien. Baik 2, peran konselor dalam berbagai konteks layanan. Peran konselor sangat bervariasi tergantung pada konteksnya. Di sekolah mereka berperan sebagai validator perkembangan siswa, penanganan masalah belajar dan perilaku, serta konseling karir. Di setting klinis, mereka berfokus pada diagnosis dan intervensi masalah kesehatan mental dalam organisasi. Mereka dapat berperan dalam pengembangan karyawan dan manajemen stres, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai kebutuhan klien dan sistem adalah kunci. Lanjut 3, konsep kesadaran diri dan refleksi pribadi. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami pikiran, perasaan, nilai-nilai, kekuatan, dan kelemahan diri sendiri, serta dampak adalah pada orang lain. Refleksi pribadi adalah proses aktif mengevaluasi pengalaman, praktik, dan respon diri untuk mendapatkan wawasan baru dan meningkatkan efektivitas keduanya. Krusial bagi konselor untuk menjaga objektif, menghindari bias, dan terus bertumbuh. 4, strategi regulasi emosional bagi konselor. Konselor terpapar pada berbagai emosi klien yang dapat memicu respons emosional dalam diri mereka. Regulasi emosional adalah kemampuan untuk mengelola dan modifikasi respon emosional agar tetap adaptif pada profesional. Strateginya meliputi teknis regulasi, mindfulness, intervokasi, memicu emosional, strukturalisasi kognitif, dan mencari dukungan dari kolagen atau supervisor. 5, prinsip-prinsip etika profesional konselor. Etika profesional adalah landasan moral yang memadu perilaku konselor. Prinsip-prinsip utamanya meliputi 1, ekonomi, menghormati hak klien untuk membuat keputusan sendiri. 2, beneficence, bertindak untuk kebaikan klien. 3, non-maleficence, tidak melakukan tindakan yang merugikan klien. 4, justice, bersikap adil dan setara terhadap semua klien. 5, fidelity, menjaga kepercayaan dan loyalitas dalam hubungan konseling. 6, tanggung jawab profesional dan kode etik. Tanggung jawab profesional mencakup kewajiban konselor untuk memberikan layanan yang kompeten, menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, dan terus mengembangkan diri. Kode etik adalah dokumen formal yang berisi panduan perilaku profesional dan standar praktik yang diharapkan dari seorang konselor. Memahami dan mematuhi kode etik sangat penting untuk melindungi klien dan menjaga integritas profesional. 7, teknik komunikasi efektif dalam hubungan konseling. Komunikasi yang efektif adalah jantung dari proses konseling. Ini melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat, serta menerima dan memahami pesan dari klien.
secara akurat. Tekniknya meliputi penggunaan bahasa yang mudah dipahami, mewujudkan pertanyaan terbuka, merangkum dan memberikan umpan balik yang konstruktif. 8. Penutup, empati dalam keterampilan mendengarkan aktif. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi pesan orang lain. Mendengarkan aktif adalah keterampilan untuk memusatkan perhatian penuh kepada klien, memahami pesan verbal dan non-verbal. Mereka merespon secara tepat dan meningkatkan informasi yang relevan. Keduanya esensial untuk membangun hubungan yang kuat, meningkatkan pemahaman klien, dan memfasilitasi perubahan positif. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya.